Selamat berjumpa dengan channel Han Teknik. Terima kasih masih bersama kami. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah pisau, yaitu pisau Gerber Profile. Ini disebut dengan pisau hunting ya, untuk keperluan berburu. Tapi ada yang menyebut juga dengan pisau untuk keperluan bushcraft. Oke, nggak apa-apa. Ini pisau bisa digunakan untuk apa saja ya. Oke, kalau kita beli seperti ini ya. Ini seperti ini. Wadahnya seperti ini ya. Dan ini sheetnya ya, atau sarungnya sudah dalam satu set ini. Mari kita bongkar. Oke. Dan ini pisaunya. Hati-hati, katanya sih tajam. Oke. Oke ya, ini pisaunya seperti ini. Pisaunya ini ada tempatnya ya, kita buang, ini nggak perlu. Nah seperti ini pisaunya. Gagangnya dari karet ya, gagangnya dari karet ya, ini full karet ya. Dan ini adalah full tank ya, full tank ya, ya artinya dari ujung sampai ujung ini nyambung. Jadi saya yakin ini cukup kuat ya, cukup kuat Gerber Profile ini. Untuk ketajamannya lumayan tajam ya. Nanti kita cek, ini baru keluar belum diasah ya. Nanti kita cek, kalau misalnya kurang tajam tinggal diasah ya. Tapi genggaman cukup nyaman untuk genggaman, baik untuk genggaman seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini ya, untuk memberikan kendali yang lebih bagus seperti ini. Kalau begini ini kurang enak untuk seperti ini, posisinya seperti ini tidak enak. Ini untuk posisi pemegangan seperti ini atau seperti ini ya. Kita lihat panjangnya. Untuk panjang keseluruhan sekitar 22 cm, panjang bilas sekitar 10 ya. Saya hitung sampai sini, bilas sampai ujung dari sini ya. Kalau sampai ujung sini 10,5, tapi kalau kita hitung sampai sini aja, atau sampai yang kalau bilah tajamnya saja itu sekitar 9. Bilah tajamnya dari sini ya, hitungnya dari sini tuh 9 cm. Terus semuanya 10, kalau sampai ujung sini 10. Bobot kita lihat. Untuk bobotnya 186 gram, cukup enak ya, ringan. Sarungnya 32, kalau dengan sarung cuman 218, sangat ringan sekali. Jadi cukup nyaman ya kalau ini dibawa. Seatnya sendiri dari nilon balistik ya, balistik nilon, cukup keras ya. Gerber balistik nilon yang cukup bagus ya, keras. Sini seperti ini masuk ke sabuk yang cukup besar bisa ya. Si model klip seperti ini masuk seperti ini. Seperti ini kalau kita bawa seperti ini. Ada baiknya tambah pengaman ya, di sini tali ikat ke sini ya. Kalau ini hanya ini aja andalannya. Kalau ini sampai terlepas, ini bisa jatuh. Dikasih tali pengaman, ikatkan ke sini kalau lagi kita jalan. Kita tes. Kita caman ya. Kita tes dulu bagus atau tidak ini. Ya, tidak begitu tajam ya. Untuk sekelas pisau tidak begitu tajam. Aslinya ya, ini masih keluar dari dus. Nah sekarang biar kalau kita asah dulu sebentar ya. Kita menggunakan asahan yang saya punya seperti ini. Nah ini seperti ini asahannya. Asahannya ada 2 ya. Satu keramik untuk yang bikin cepat mengasahnya, dan satu lagi karbit ya, bahan karbit. Di sini ada
Ini untuk ngasah kalau serrated ya, kalau serrated yang bergerigi pakai ini ngasahnya. Kita asah dulu pakai ini ya, supaya lihat hasil tajam atau tidak. Seperti ini cara ngasahnya. Pertama pakai yang karbit dulu, seperti ini. Kita megangnya seperti ini ya, posisinya lurus. Kalau nanti sudah ini baru ke yang keramik. Ngasahnya seperti ini ya. Ini asahannya. Ini bukan asahannya gearbox ya, ini asahan sendiri. Oke, tadi sudah kita asah, sekarang kita lihat hasilnya. Tajam ya. Hasilnya tajam ya, mungkin dari pabrik harus perlu sentuhan sedikit lagi ya. Ya. Ini kertasnya agak tajam ya. Sekarang kita lihat untuk raut. Ini misalkan ya, kebetulan ada cuma kayu ini kendalinya seperti ini, enak nih. Tajam ya. Kita buat apa untuk tinder ya, untuk membuat api. Enak ya, buat ngeraut ini enak nih. Buat pekerjaan bushcraft ini cukup nyaman ya. Untuk ngulitin binatang ya, untuk jadi pisau sisit juga enak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pisau itu ada peruntukannya ya. Nanti begini, ada pisau yang untuk kerja keras ya, ada pisau yang bisa digunakan untuk bushcraft seperti ini. Ada pisau yang untuk batoning ya, batoning itu misal kayu besar, ini taruh di kayu begini, ini dipukul begitu ya, ini namanya batoning. Ini pisau-pisau bushcraft kecil seperti ini jangan buat batoning, kecuali pisau besar yang tebal ininya sekitar 5 mili, silahkan buat batoning. Kalau ukurannya seperti ini sekitar 4 mili ya, 4 mili kurang nih, 3,5 milian, tapi makin kesini makin tipis ya. Pisau-pisau seperti ini kalau buat batoning, dia masuk ke dalam lah, menjepit ya, kejepit oleh kayunya, kita malah kesulitan. Tapi kalau yang tebal 5 mili kayak misalkan Cold Steel Trailmaster itu tebal besar, dipakai batoning dia akan pecah, itu kayunya akan membuka karena dia 5 mili. Tapi kalau kecil-kecil gini jangan dipakai buat batoning, ininya juga rusak pisaunya ya, pisaunya rusak dan hasilnya nggak maksimal, kita malah buang-buang tenaga. Makanya lebih baik bawa kalau pak ini sebagai pisau kedua, atau kita membawa kampak dan membawa pisau ini gunanya untuk masak, untuk melakukan pekerjaan bushcraft ya. Misalnya kita mungkin membuat apa ya, pasak ya, buat membuat pasak atau membuat apa, penahan buat perangkap ya, kita buat perangkap seperti ini buat penahannya kita buat seperti ini. Nah seperti ini ya, kita buat ini, nanti kan dikaitkan ke sini nih, ini tajamnya. Nah ini sisi tajamnya ya, untuk buat perangkap seperti ini. Oke, seperti ini bisa dipakai, tapi jangan buat batoning. Jadi ada porsinya ya, ada porsinya. Jadi seperti itu. Jadi pisau ini cukup bagus ya, cukup tajam. Tapi kalau dari beli ya jangan itu ya apa, nggak bisa langsung tajam ya, perlu diasah dulu. Gunakan asahan-asahan yang dijual banyak yang seperti ini bisa. Atau kalau tidak punya asahan seperti itu, jangan pakai asahan yang kasar ya, gunakan asahan halus. Kalau tidak ada sama sekali, gunakan kaca biasa. Itu ngasah pisau cukup cepat. Pengalaman saya ngasah pisau Aitor setengah mati, pakai ini pun nggak mempan pisau Aitor itu. Tapi ngasah saya pakai kaca, langsung tajam lagi seperti semula ya. Jadi seperti itu dari saya ya. Jadi pisau ini gunakan semestinya ya, pisau gunakan secara semestinya. Kalau pisau untuk bushcraft atau untuk nguliti binatang ya pakai untuk nguliti binatang atau bushcraft, jangan dipakai buat batoning bikin kayu bakar itu ya. Seperti itu. Jadi sesuaikan supaya barang-barang itu awet sesuai dengan peruntukannya, nggak usah pukul rata ya. Makanya kalau
kita ke alam liar, survival, kita bawa pisau cadangan kedua dan juga bawa pisau utama yang besar. Bisa parang, bisa kampak sebagai alat untuk pekerjaan kasar. Ini untuk pekerjaan yang halus, untuk masak dan sebagainya. Oke ya. Oke. Sekian dulu referensi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini dapat lebih maju lagi. Terima kasih. Mantap.